Nomor 10 terkait bab momentum dan impuls. Perhatikan gambar dua bola bermassa 2M dan M yang bertumbukan berikut ini. Nah, kita lihat sebelum tumbukan 2M menabrak M yang diam. Saat tumbukan nempel, kemudian setelah tumbukan ternyata 2M sama M menempel bareng-bareng ya. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, 1. Koefisien restitusi sama dengan 0, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar, kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap, energi kinetik total kedua benda tetap. Pernyataan yang benar jika jenis tumbukan kedua benda merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah oke. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, adik-adik harus hafal nih ya, ketika tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya bernilai berapa? 0 ya. Nah, berarti 1 betul. Kemudian untuk tumbukan itu selalu berlaku hukum kekekalan apa? Kekekalan momentum ya. Momentum. Maksudnya apa? Jadi jumlah momentum awal harus sama dengan jumlah momentum akhir. Atau adik-adik pernah ini ya, yang ini M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Berarti yang dua jumlah momentum sebelum dan sudah sama besar, betul. Kemudian apalagi? Energi kinetik total kedua tetap tidak ya, jadi tidak berlaku hukum kekekalan apa energi ya, energi kinetik ya. Di sini ya, jadi tidak berlaku EK1 tidak sama dengan EK akhir ya. Ini salah ya. Kecepatan benda 2M sebelum dan sudah tumbukan tetap salah ya, karena berubah dong, karena ini akibat dorongan M ya, di sini 2M jadi makin kecil ya. Di 1 dan 2A ya. Oke. Baik, nomor 11 terkait tentang fluida dinamis ya. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat. Nah, di sini terkait fluida dinamis, yaitu aplikasi-aplikasi terkait apa? Hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli. Jadi di dalam salah satu ada tabung bocor ya, ada apa? Masih ingat? Ada venturimeter ya. Ada juga gaya angkat sayap pesawat. Nah, saat ini yang gaya angkat sayap pesawat masih ingat persamaannya ya, ini kalian hafalin, setengah rho udara kali A dikali buka kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Ini ya persamaan. Rho udara massa jenis, A luas, VA kecepatan aliran atas, VB kecepatan aliran bawah. Berarti di sini diketahui kan ada luas sayap ya, A-nya 40 meter persegi, kemudian ada kecepatan aliran udara di atas, VA-nya 250 meter per sekon, kelajuan udara di bagian bawah sayap itu 200 meter per sekon. Nah, kerapatan udara atau massa jenis ya, rho U itu 1,2. Besar gaya angkatnya, yang ditanya adalah FA ya. Nah, kita masukin ya persamaannya. FA sama dengan setengah rho udaranya tadi 1,2, A-nya 40 ya, kali buka kurung 250 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Berarti
40 kali setengah bisa nih 20 ya. 20 kali 1,2 itu 24 ya. Kali buka kurung ini 25 kuadrat itu 62 ya. 625 nolnya ada angkat 2 ya, dikurang 240.000 ya. Berarti 24 dikali berapa ini? 22.500 ya. Nah, berapa ini hasilnya? Kita kali manual ya. 20, 28, 10, 9, ini 10, 1, 4, 5, 4. Jadi 540 ya. Nah, jadi 540.000 ya Newton. D ya, bila. Oke. Oke, nomor 12 terkait dinamika rotasi ya. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm rotasi per menit ya, gambar 1 ya. Piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar 2 setelahnya ya. Sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A 100 gram dan massa piringan B 300 gram, sedangkan jari-jari A sama dengan 50 cm dan jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah setengah mr kuadrat, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah, berarti yang ditanya adalah kecepatan sudut ini ya, AB bersama-sama ya. Oke. Diketahui dulu ya, diketahui apa dulu di sini. Ini rotasi ya. Piringan A berotasi dengan kecepatan sudut ya, itu 120 rpm. Nah, di mana rpm itu masih ingat rotasi per menit ya. Jadi 120 kali rotasi itu kan 2 pi radian ya. Sedangkan per menit 60 second. Jadi di sini 120 bagi 62, 4 pi radian per second ya. Nah, ini kecepatan 1A ya. Nah, ini terkait apa? Ini ada momen inersia I-nya itu setengah mr kuadrat ya. Terus ada jari-jari A itu 50 cm, kemudian jari-jari B 30 cm. Massa benda A itu 100 gram ya, berarti 0,1 kilo ya, kita kilo. Massa B itu 300 gram, berarti 0,3 ya dibagi 1000. Berarti yang ditanya kecepatan sudut akhir ya. Nah, ini terkait momen inersia dan kecepatan sudut ya. Ini terkait apa? Hukum kekekalan momentum sudut ya. Dimana L awal itu sama dengan momentum sudut akhir ya, L akhir. Berarti awalnya kan gambar 1 ya, berarti IA kali omega A sama dengan momentum itu akhir. Berarti ini ada A sama B, berarti inersia A ditambah inersia B dikali omega AB ya. Nah, berarti kita cari WAB. Berarti IA, berarti di sini kita pindahin ya. Inersia A kan setengah MA RA kuadrat ya, dikali omega A sama dengan ini setengah MA RA kuadrat ditambah setengah MB RB kuadrat dikali WAB. Berarti ini kita berapa? Setengah, tinggal masukin ya, setengah kali massa A 0,1, jari-jari A berarti 50 kuadrat, omega A nya itu tadi berapa? 4 pi ya. Nah, ini sama setengah kali 0,1 kali 50 kuadrat ditambah setengah kali massa B 0,3 kali R, ingat 30 kuadrat WAB. Berarti ini kita kali berapa? 2500 ya, dikali 4 10.000 ya, 10.000 ya, 1000 ya, 1000. Oke, ini kita tulis dulu aja ya.
2500 kali 4pi, ini sama setengah kali 0,1 kali 2500 tambah setengah kali 0,3 kali 900 ya. Berarti ini 1500 ya, 500 pi sama dengan ini sama ya, berarti 125 ya, ditambah berapa ini, 45 setengah 1,5, 900 kali 1,5, 13,5 ya, 13,5 WAB. Berarti 500 pi sama dengan 260 ya WAB. Nah sekarang WAB sama dengan 500 bagi 260 ya, kira-kira berapa? Sekitar 1,92 ya, 1,92. Berarti yang C ya. Nah ini ya, oke.